Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, sebelumnya saya boleh dong undang kita semua bangkit berdiri, beri salam kanan kiri depan belakangnya. Boleh dengan kata-kata yang membangun. Hari ini kamu luar biasa. Hari ini kamu spesial di mata Tuhan ya. Karena kembali lagi bersyukur ya bisa kembali hadir tempat ini, kita sama-sama mau beribadah. Kita bisa kembali ke tempat duduknya dan kita mau mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan Tuhan dan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terjadi kepemilikan Tuhan dalam kehidupan ini Bapa. Yang selalu menyertai kami Tuhan di setiap masanya ya Bapak, baik dari kemarin bahkan sampai hari ini dan seterusnya ya Bapak. Dan kami mau hari ini Bapak, kami datang Tuhan, kami mau mengucap syukur ya Bapak, kami mau bersyukur Tuhan kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua menyembah, kita semua mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima
Kau hadir
datang Tuhan, kami siap mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau bersuka cita dan menari-nari bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom semuanya. Ada sukacita? Amin. Amin. Boleh tos kanan kirinya sukacita menyertai. Kita percaya bahwa kasih Allah luar biasa, amin. Maka bukan hanya menemukan kita, tapi juga memulihkan kita, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Langkah yang kita katakan, naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, mencari, memuliakanmu, dibebaskan, dilangitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kasihnya begitu besar ya, amin ya. Sekali kita nanya menjadi pada awal, katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sekali lagi, kasih yang begitu besar, yang begitu besar, yes, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kasih siang memuji Tuhan, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Tuhan. Oke, saya persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita mau masuk firman, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, agar kita siap menerima firman. Dan hari ini Bapak, kami datangnya Bapak dalam hadirat Tuhan. Kami mau hari ini Bapak semakin dekat kembali Tuhan dengan Engkau Tuhan. Tuhan dalam hadirat-Mu perhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, Ku tersungkur dan berseru, Tuhan dalam hadirat-Mu perhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, Ku tersungkur dan berseru, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu perhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu, Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi. Saya undang semua bangkit dan ini kudus. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, Kuduslah Tuhan,
sujud menyembahmu. Engkaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkaulah yang kudus, layak disembah. Kami di sini sujud kepadamu, sujud kepadamu. Engkaulah layak kudus, layak sekali lagi katakan layaklah. Kami di sini sujud kepadamu, sujud kepadamu. Sebab Engkaulah layak kudus, layak disembah. Tuhan kami, Bapa kami, Raja kami adalah Tuhan yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menghampiri Engkau, menyembah Engkau, Allah kami yang Maha Kudus. Siapakah kami Tuhan? Tanpa kekudusan Tuhan kami tidak dapat menghampiri Engkau. Sebab Engkau Allah yang kudus, maka segala dosa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih anugerah-Mu, karena pengampunan-Mu Tuhan, sehingga kami layak menghampiri Tuhan kami, menyembah Tuhan kami yang Maha Kudus. Sebab Engkau saja yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, menyembah Engkau, Raja yang kudus, Raja yang bertahta di atas puji-pujian daripada umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah itu. Dan pagi hari ini, setelah kami memuji menyembah Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan, pagi hari ini kami rindu untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk Roh-Mu berbicara kepada kami. Kami rindu untuk firman Tuhan berbicara dalam hidup kami Tuhan. Sehingga firman itu dapat sungguh-sungguh menjadi pedoman bagi hidup kami. Firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman Tuhan yang akan memimpin langkah-langkah kehidupan kami.
Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari Roh Kudus, buka mata hati kami, buka telinga rohani kami untuk melihat firman Tuhan. Dan Tuhan menyingkapkan kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang semua siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Berkemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat pelayanan dari imam-imam Tuhan, komisi pelayan yang melayani Tuhan hari ini. Oke. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan terus memberikan kita anugerah, kebaikan, kasih yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Oke, hari ini kita akan masuk firman Tuhan dengan tema adalah Roh Kudus menumbuhkan iman. Beberapa hari yang lalu kita merayakan akan kenaikan Yesus ke sorga, dan minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta, ya, yaitu hari di mana Roh Kudus turun ke bumi ini. Nah, hari ini temanya adalah Roh Kudus menumbuhkan iman, ya. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-15, Roma pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-33. Roma 15 ayat 14 sampai 33, karena ayatnya cukup panjang. Saya akan baca, Bapak Ibu menyimak ayat firman yang kita baca hari ini, supaya firman itu sungguh-sungguh kita mengerti dan pahami. Oke ya. Firman Tuhan ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Harapan Paulus untuk datang ke Roma, ayat 22. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem
untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Saya harap tidak tertipu ya. Puji Tuhan. Hari ini kita melihat bagaimana dari pembacaan yang kita baca tadi, Paulus dalam pelayanannya begitu luar biasa. Dia melakukan pelayanan ini tanpa kekuatan daripada Roh Kudus. Dia tidak akan bisa melaksanakan tugas, panggilan, dan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan tema hari ini tentang Roh Kudus menumbuhkan iman, kita mungkin seringkali mendengar khotbah-khotbah tentang siapa itu Allah. Ya. Kemudian kita tahu juga tentang siapa itu Yesus Kristus, Tuhan, Sang Putra, Anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk mau menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Tetapi kita jarang mendengar kisah tentang pribadi ketiga daripada Allah, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, zaman Bapa dikatakan bahwa itu terjadi sebelum Yesus datang ke dunia. Dalam Perjanjian Lama kita sering kali melihat tentang Allah yang disebut, orang Kristen menyebut sebagai, dimanggilnya dengan Bapa. Tapi Allah di sini di dalam Alkitab Perjanjian Lama sering digambarkan sebagai Allah yang adil, tidak kompromi dengan dosa. Di mana ada dosa, murka Allah akan turun. Tetapi kemudian Yesus datang mengambil rupa manusia, dan melalui pengorbanan Kristus, maka dosa manusia dihapuskan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat layak masuk surga karena perbuatan-perbuatan mereka. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada satupun yang dapat membayar dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu Yesus datang, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga. Dia sudah melakukan karyanya di bumi ini selama 33 tahun di bumi, waktu yang sangat singkat. Tetapi setelah itu Yesus naik ke surga dan dia mengirimkan Roh Kudus. Sejak hari Pentakosta sampai dengan sekarang ini, pekerjaan Roh Kudus, peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena Yesus berkata, adalah lebih berguna kalau aku naik untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi aku akan mengirim Roh Kudus kepada setiap kita orang percaya. Karena kenapa? Karena Yesus ini adalah sebuah pribadi, dia Allah, tapi dia mengambil rupa menjadi seorang manusia. Sekalipun dia memiliki tubuh kemuliaan itu bisa tembus tembok, tapi terbatas. Ya,
dia tidak dapat dalam waktu seketika ada di satu bagian bumi yang lain, dan seketika walaupun dalam waktu cepat bisa dilakukan, tapi dia tidak ada dalam situasi yang sama di tempat yang sama waktu dia memakai tubuh kemuliaan, waktu dia menjadi manusia di bumi. Makanya dia naik, dan inilah waktu masa di mana Roh Kudus dicurahkan ke bumi ini. Amin. Dan Roh Kudus, dia adalah pribadi yang menyertai kita orang percaya dan tinggal di setiap kehidupan orang percaya. Jadi dia tinggal di dalam hidup setiap orang percaya. Diperkirakan ada begitu banyak orang Kristen di dunia ini, ya. Ada sekitar mungkin miliaran, ya. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan setiap orang Kristen. Makanya Yesus bilang, lebih berguna saya naik, karena aku akan mengirim Roh Kudus, dan Roh Kudus menyertai kamu dan tinggal hidup berdiam di dalam hidup setiap orang Kristen. Ini hal yang luar biasa, Pak Yesus. Pengenalan kita akan Roh Kudus adalah sebuah hal yang sangat penting, yang harus kita mengerti dan kita pahami, karena waktunya sudah sangat singkat, ya. Roh Kudus 2000 tahun lalu dicurahkan. Tapi seberapa kita mengerti, mengenal, memahami siapakah itu Roh Kudus? Padahal Roh Kudus itu adalah karunia Allah yang terbesar bagi setiap orang Kristen. Diberikan oleh Bapa karena Yesus minta untuk dikirimkan kepada setiap orang percaya, dan orang percaya akan mengalami kehidupan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tinggal persoalannya, apakah orang Kristen mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Roh Kudus? Mengapa seringkali orang Kristen gagal, bahkan menjalani kehidupan yang penuh dengan banyak masalah, kesukaran, penderitaan, yang seringkali diakibatkan oleh karena dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka? Karena mereka tidak paham dan tidak mengerti akan fungsi dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita minimal tahu peranan daripada Roh Kudus, saya percaya ada banyak orang Kristen yang akan melakukan pelayanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara punya pengertian tentang Roh Kudus, mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi, karena Roh Kudus memegang peranan penting untuk pertumbuhan iman dari kehidupan orang Kristen. Karena Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman, dan iman itu ditumbuhkan melalui karya Roh Kudus dalam hidup setiap orang Kristen. Amin. Oke. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bahwa Yesus naik ke sorga, dia mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai dan berdiam dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu disebut Yesus sebagai Parakletos, bahasa Yunaninya, yang artinya Parakletos itu adalah penolong. Penolong atau penghibur. Nah, kita lihat dulu tentang penolong. Parakletos, arti Parakletos ini adalah seorang pendamping atau seorang pembela atau seorang penolong, ya. Perannya itu seperti contohnya seorang penasehat hukum dalam sebuah pengadilan. Seorang pengadil, seorang yang bersalah, ya, dianggap terduga gitu, ya, tersangka atau ya terduga dan tersangka gitu, ya. Dia harus didampingi oleh seorang penguasa, seorang yang ahli hukum, yang jadi pembelanya, yang mengerti tentang hukum, sebagai penasehat hukum bagi orang itu. Jadi orang itu akan mendampingi orang yang ada di dalam pengadilan. Penolong ini akan mendampingi sehingga orang itu dapat melewati pengadilan dan mendapatkan keputusan yang adil, keputusan yang tepat, keputusan yang benar yang diperhadapkan dalam kehidupannya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan menolong ketika kita diperhadapkan
untuk mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang lain. Roh Kudus akan menolong kita waktu kita mungkin diperhadapkan dengan situasi yang buruk, orang menilai kita, orang melihat hidup kita, terus orang bertanya sesuatu tentang iman kita. Misalnya dia bilang gini, kamu kok percaya kepada Yesus? Yesus kok disebut anak Allah? Emangnya kalau dia anak, siapa dong ibunya? Terus misalnya, di mana dia dilahirkan? Nah, kita nggak tahu. Karena pemahaman kita tentang Alkitab mungkin sangat sedikit. Makanya kita harus belajar Alkitab lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan setelah itu, waktu orang lain menanyakan tentang iman kepercayaan kita kepada Tuhan, itu kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mendampingi kita. Dia akan menolong, dia akan memberikan hikmat kepada kita untuk mempertanggungjawabkan. Kita bisa menjawab setiap pertanyaan dengan hikmat dari Roh Kudus. Makanya dia adalah penolong. Kemudian yang kedua, yang pertama kan tentang mempertanggungjawabkan iman. Yang kedua, iblis. Di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa iblis akan mendakwa kita siang dan malam. Setiap hari, setiap saat iblis akan terus mendakwa hidup kita. Dikatakan kamu berdosa, kamu pezina, kamu pembohong. Dan memang kita melakukan hal-hal yang demikian. Terus iblis terus mendakwa. Dia bilang, siapakah? Kamu gak layak, kamu gak benar. Hidupmu suatu kali begini. Martin Luther, suatu kali dia tertidur. Dan waktu dia tertidur, ini Martin Luther adalah tokoh reformasi. Dia tertidur, dan waktu dia tertidur dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat bahwa iblis bawa sebuah buku besar, dan buku itu disampaikan kepada Martin Luther dan dikatakan gini, Martin Luther, kamu ini gak layak. Dosamu, satu buku ini saya catat. Ini semua dosa-dosa. Bagaimana kamu disebut orang benar? Kamu gak layak, kamu gak boleh jadi hamba Tuhan. Karena apa yang kau sampaikan, kamu ini penuh dengan dosa. Iblis berkata begitu. Terus Martin Luther akhirnya waktu dijelaskan hal demikian, terus iblis bilang gitu, jadi jelaskan kamu adalah orang berdosa. Terus kata si Martin Luther bilang begini, iya, memang saya orang berdosa, tapi Yesus sudah mengampuni dosa-dosa saya, dan saya sudah disucikan dari dosa-dosa saya, dan saya dibenarkan oleh karena kasih karunia dan iman kepada Tuhan, kepada Kristus. Waktu dia berkata demikian, tiba-tiba dia terbangun dari mimpinya, dan dia lihat mungkin karena dia bertemu dengan iblis, dia nggak sadar. Dan waktu dia tertidur itu, dia tertidur di mejanya. Di meja itu ada tinta, dan tintanya itu berserakan di mejanya, tinta warna merah. Jadi waktu dia bangun, dia lihat tinta yang berserakan di mejanya, dan dia tahu tinta itu seperti gambaran darah Yesus yang menyucikan dia dari segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan. Di situ Bapak Saudara, kita lihat, kita orang berdosa. Kita ini sebenarnya gak layak masuk surga. Kita ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi kalau Yesus sudah menebus hidup kita, Yesus sudah membayar dosa-dosa kita, Yesus sudah menjadikan engkau adalah anak-anak Allah yang tadinya kita gak layak terima itu. Oleh sebab itu, kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena selayaknya kita ini adalah mengalami kebinasaan yang kekal. Tapi karena anugerah kasih karunia kita diselamatkan. Jadi di sini kita lihat bahwa iblis mendakwa kita siang dan malam. Sehari aja kita bisa berbuat dosa banyak sekali.
Kalau mau dihitung sangat banyak. Dosa itu bukan hanya tindakan. Dosa itu bicara juga perkataan. Bahkan dosa itu juga bisa masuk melalui pikiran. Ya, firman Tuhan berkata begini, kalau kamu melihat seorang perempuan aja dan kamu birahi, kamu sudah berdosa dalam pikiran. Jadi seluruh aspek hidup kita penuh dengan kecenderungan-kecenderungan. Karena natur kita ini adalah natur sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu kita sadar kita gak bisa layak melalui perbuatan baik kita. Amal perbuatan baik kita itu tidak bisa menyucikan kita. Ya, tapi kasih anugerah daripada Tuhan itu yang melayakkan kita. Jadi di sini iblis tidak lagi dapat mendakwa kita. Karena kenapa? Roh Kudus akan menolong. Sama seperti Martin Luther waktu iblis memperhadapkan dosa-dosanya kepadanya. Roh Kudus memberikan kepada Martin Luther untuk menjawab dengan jawaban yang tepat dan benar. Amin. Demikian juga kita. Di dalam firman Tuhan, mari kita lihat Matius 10 ayat 17 sampai 20. Matius 10 ayat 17 sampai 20. Firman Tuhan berkata begini, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Terus ayat 18 sampai 20 bisa ditampilkan dari 18 sampai 20 ya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi suatu saat ini nubuatan Tuhan Yesus. Suatu saat kalau kamu diperhadapkan, bahkan dalam sebuah pengadilan, engkau tidak perlu takut, karena engkau akan dikaruniakan perkataan dari Roh Kudus yang akan membenarkan engkau dan akan membuat engkau dapat bersaksi kepada mereka yang berusaha untuk menyesah menangkap kita. Amin. Ini hal yang luar biasa. Jadi kita tak perlu takut, Dia adalah penolong yang setia, penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Terus dikatakan juga Dia adalah penghibur. Parakletos itu penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Boleh tampilkan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu akan mengajar. Dia akan mengajarkan segala hal, segala sesuatu. Jadi kalau perlu supaya Tuhan mengajar hidupmu supaya lebih baik, minta Roh Kudus. Karena Dia akan mengajarkan hal-hal yang belum kita pahami dan belum kita mengerti. Karena Dia adalah penghibur yang setia. Terus, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi di sini Roh Kudus akan ingatkan kepada apa yang Yesus pernah sampaikan dan katakan kepada kita. Jadi kalau kita nggak pernah dengar apa yang Yesus pernah sampaikan, Yesus pernah berikan atau nyatakan, maka Roh Kudus nggak bisa ingatkan. Karena kita kurang firman. Kita harus penuh dengan firman Tuhan. Caranya dengan rajin baca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang ayat-ayat firman yang berhubungan dengan situasi hidup. Dan Roh Kudus akan menguatkan. Jadi waktu kita berdoa,
izinkan waktumu untuk berdiam diri saja. Untuk suara firman Tuhan disampaikan kepada setiap kita. Waktu firman itu disampaikan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk mengingatkan kita, sehingga waktu kita sedang alami situasi yang sulit dalam hidup kita, kita ingat akan firman itu, kita pegang firman itu, kita perkatakan, kita deklarasikan, kita ucapkan dengan iman. Misalnya kita sedang mengalami masa di mana kita mengalami tekanan, kita katakan sesuai firman Tuhan yang berkata, contoh Roh Kudus ingatkan firman tentang segala perkara dapat utama di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Itu yang kita harus ucapkan. Kita ucapkan firman Tuhan itu sampai roh kita ini merasa merdeka. Kita merasakan damai, kita merasakan kemenangan melalui ucapan yang kita ucapkan dengan iman. Ya, di situ akan membuat hidup kita nggak akan pernah kalah. Karena Roh Kudus diutus untuk menolong dan menghibur. Amin. Jadi kita adalah umat yang lebih daripada orang. Asalkan kita mau belajar mengikuti suara Tuhan lewat Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Ya. Nah, jadi di sini penghibur mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita tentang perkataan Yesus. Jadi peran Roh Kudus dalam kehidupan kita akan lihat yang pertama, slide-nya. Peran Roh Kudus yang pertama adalah menyatakan kesucian. Menyatakan kesucian. Di dalam ayat yang ke-16, dalam Roma 15 ayat yang ke-16, saya akan bacakan firman Tuhan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi berita Injil awalnya disampaikan buat orang Yahudi, tapi Paulus dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Supaya apa? Supaya orang di luar dari Yahudi, sama seperti kita yang sekarang ini boleh mendapatkan keselamatan. Caranya dengan apa? Disucikan oleh Roh Kudus. Salah satu pekerjaan Roh Kudus lainnya adalah menyucikan orang percaya agar menjadi persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi di sini Bapak Saudara yang harus kita pahami, kita mengerti adalah orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk wajib hidup dalam kekudusan. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebagaimana aku ini kudus. Jadi kalau Allah menginginkan kita hidup dalam kekudusan, pasti Tuhan akan menolong kita hidup dalam kekudusan. Karena kita bilang gini, Tuhan, Engkau minta saya hidup dalam kekudusan. 1 menit aja, saya nggak bisa hidup tanpa dosa. Hidup saya penuh dengan dosa sepanjang hari. 1 menit saja saya sudah bisa berpikiran jahat. Saya bisa berkata-kata menyakitkan. Saya bisa misalnya berbuat hal yang tidak benar. 1 menit aja Tuhan, enggak mungkin. Tapi kalau Yesus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan tidak membiarkan kamu sendirian menanggungnya. Amin. Tuhan berikan Roh Kudus. Arti Roh Kudus artinya roh yang kudus. Jadi pribadi ketiga dari Allah ini, jadi penolong yang lain ini kan Yesus berkata, aku mengirim penolong yang lain. Penolong yang lain ini yaitu Roh Kudus, penolong Parakletos itu Roh Kudus. Yang lain ini artinya setara, sejenis, sama. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini adalah Allah yang esa, tapi 3 pribadi. Ya, jadi kekristenan tidak menganggap bahwa Allah itu 3, enggak. Allah itu esa 1, tapi punya 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dan sejenis, maksudnya setara, kualitasnya sama.
cuman fungsinya pribadinya berbeda. Ya. Jadi di sini Roh Kudus adalah pribadi yang kudus, yang akan membuat orang percaya hidup dalam kekudusan. Sebab tidak seorang pun dapat menghampiri Allah tanpa kekudusan. Ya. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Dia akan membuat kita sadar bahwa kita sudah berdosa. Jadi waktu kita berdosa, kalau kita mau hidup dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus akan ingatkan, kamu sudah buat salah, kamu sudah berkata-kata tidak benar, kamu sudah berpikir jauh. Roh Kudus akan menyadarkan kita akan dosa. Bahkan Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Roh Kudus akan membuat kita hidup dalam pertobatan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Amin. Jadi Roh Kudus akan menolong kita karena Dia mau supaya orang Kristen hidup kudus di hadapan Allah. Kita tidak mungkin memiliki kesucian hidup dengan segala tindakan. Slide-nya bisa di ini. Kesucian hidup dengan segala tindakan dan amal perbuatan yang coba kita lakukan. Ya, kita tidak mungkin. Slide berikutnya. Pengudusan hidup tidak dapat terjadi dengan kekuatan manusia yang memiliki natur yang berdosa. Enggak mungkin, Bapak Ibu Saudara ya. Roh Kudus disebut roh yang kudus karena Ia menguduskan. Pribadi Allah yang bertanggung jawab supaya orang percaya berubah, mengalami transformasi, mengalami perubahan, sama seperti dari ulat menjadi kupu-kupu. Kan harus mengalami kepompong sampai akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Itu mengalami perubahan bentuk. Dari yang jalannya pelan, ya sepertinya nggak ada guna, ulat kan kecil, tapi berubah menjadi sesuatu yang buruk yang bisa terbang dan indah. Itulah perubahan yang dibuat oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan bertanggung jawab menjadikan kita kudus dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi di sini Roh Kudus akan membuat kita mengalami kelahiran baru. Pastikan jemaat GB Alpha Omega harus mengalami kelahiran baru. Sama seperti Nikodemus waktu saat bertanya kepada Tuhan, kapan Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali? Terus kata Nikodemus, dia kan nggak mengerti, dia bilang, bagaimana mungkin saya udah tua ini, udah besar harus masuk ke rahim ibu saya untuk dilahirkan kembali? Nggak mungkin. Yesus berkata bukan secara kelahiran secara daging, tapi secara roh. Ya. Jadi inilah ciri dari orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu ngalamin kelahiran baru. Kalau orang yang belum mengalami kelahiran baru, sikapnya akan kelihatan. Mungkin rajin ke gereja, rajin ibadah, sudah melayani Tuhan, tapi kalau belum mengalami kelahiran baru, hidupnya bukan memuliakan Tuhan, bahkan bisa menjadi toksik, artinya racun yang mempengaruhi orang sekitar, bukan jadi berkat, tapi malah membuat orang sakit hati, kecewa, marah, karena kita belum berubah. Ya. Tapi saya percaya kalau kita sudah mengalami kelahiran baru, sekalipun masih ada banyak sisa-sisa hidup dosa yang ada dalam diri kita, tapi kita mau terus berubah, kita mau terus memuliakan Tuhan, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau peka, kita mau belajar. Kalau selama ini orang tegur saya ternyata tujuannya baik supaya ada hal-hal yang saya nggak bisa lihat. Ya contohnya begini ya, ada yang disebut dengan blind spot. Blind spot itu adalah situasi di mana diri kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Sama seperti kalau truk itu kan ada kaca spion ya, kiri, kanan, sama di depan. Tapi kalau blind spot ini nggak bisa dilihat oleh kaca spion kita. Hanya kalau truk ini di belakang ditulis ini wilayah yang tidak kelihatan, jangan berhenti di belakang. Karena kalau itu nggak kelihatan, dipikir nggak ada motor, nggak ada orang, dia mundur, kita kena. Jadi ada sisi blind spotnya kita.
Orang lain bisa lihat sisi blind spot itu dan mengingatkan kita. Dan sebagai orang Kristen, kita harus belajar untuk rendah hati. Karena kita ini kan satu keluarga dalam keluarga rohani. Amin. Kita mau semuanya, saudara-saudara kita satu dengan yang lain, hidup menyenangkan Tuhan. Saling mengingatkan, saling menasehati, saling menolong, supaya hidup kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi di sini Roh Kudus akan mulai dengan mematahkan rantai dosa yang mengikat hidup seseorang. Karena itu yang harus dihancurkan, yang menyebabkan orang Kristen tidak dapat hidup dalam kesucian. Ya, hancurkan rantai-rantai, belenggu-belenggu dosa yang mengikat hidup seseorang. Karena kenapa? Karena Roh Kudus mau berdiam dalam hidup kita. Amin. Tidak mungkin Roh yang Kudus itu berdiam dalam hidup yang masih terikat dengan dosa. Akan berlawanan, akan terus bertengkar. Tapi kalau kita mau hidup oleh Roh, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dosa-dosa yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita akan semakin hari semakin dikikis, ya, dibersihkan, dikuduskan, Yes, amin. supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan. Yes. Ya, menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Karena Amin. kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus, dan Roh Kudus mengikat hidup kita mengalami pertumbuhan dalam kekudusan. Ya. Nah, jadi orang percaya akan mengalami gaya hidup yang berbeda. Hidupnya akan hidup dalam kekudusan. Gaya hidupnya adalah gaya hidup yang dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Tuhan. Ya, itulah kekudusan. Saya percaya kalau kita rindu untuk hidup kudus, nggak ada yang mustahil. Amin. Karena Roh Kudus memampukan kita hidup dalam kekudusan. Yang kedua adalah memberi kuasa. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan begini: oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Yang kedua, setelah Roh Kudus menyucikan orang percaya, maka Roh Kudus akan memberdayakan atau memakai mereka dengan awalnya adalah mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi ada baptisan air untuk pertobatan. Tapi Yohanes berkata begini, aku membaptis kamu dengan air. Tapi yang akan datang kemudian, yaitu siapa? Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi ada baptisan air untuk pertobatan, untuk keselamatan. Tapi ada baptisan Roh Kudus, di mana Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga kita akan dipakai Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, efektif, bahkan diberikan karunia-karunia oleh Roh Kudus. Jadi orang Kristen harus mengalami baptisan atau kepenuhan Roh. Ya, harus penuh. Penuh itu seperti apa? Penuh itu kayak misalnya minuman yang di sebelah Yakub itu penuh atau enggak? Kan ya. Nah, coba yang baru. Coba yang baru diangkat. Ini penuh nggak? Ini sebenarnya nggak penuh. Penuh itu adalah luber. Ini belum penuh. Masih bisa sebenarnya ada rongganya kalau kita baru. Tapi kita bilang ini penuh. Tapi arti penuh artinya meluap. Jadi hidup kita kalau dipenuhi Roh Kudus akan bukan saja buat diri kita sendiri, tapi berpengaruh bagi orang lain. Itulah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus berikutnya adalah memberi kuasa. Kisah 1 ayat 8 berkata apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan mempunyai kuasa. Diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi. Ya. Jadi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima power yang berbeda dengan orang dunia.
Contohnya adalah Petrus. Petrus seorang yang penakut. Waktu ketemu orang ibu-ibu ya, dia bilang gini, kamu itu kan salah seorang murid Yesus. Dia bilang, enggak, aku tidak kenal. Sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Jadi gambarannya dia adalah seorang penakut. Tapi setelah Pentakosta, Petrus mengalami perubahan hidup. Dia menjadi seorang yang pemberani. Ya. Dia berani menceritakan, berkhotbah tentang Yesus. Dan sekali berkhotbah, karena ada kuasa oleh Roh Kudus melalui khotbahnya, 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Ini luar biasa. Seorang penakut mana berani ya tampil di depan orang. Tapi waktu Roh Kudus turun memberikan kuasa, dia berani berhadapan dan dampaknya 3.000 orang dibaptis. Suatu kali juga dia sedang berjalan menuju gerbang untuk berdoa di bait Allah. Dia berdoa rutin 3 kali sehari. Waktu dia berjalan, dia ketemu dengan orang miskin yang sedang minta sedekah. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya akan aku berikan kepada. Demi nama Tuhan Yesus berjalan. Dan orang itu berjalan memuliakan Allah. Ada kuasa, ada power. Kalau Roh Kudus turun kepada setiap kita, kita dipenuhi, kita dipimpin, ada kuasa dalam perkataan. Waktu kita memberitakan Injil, Injil adalah kuasa Tuhan, maka orang itu diselamatkan. Amin. Jadi pergunakan kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan bagi setiap kita. Jangan kalau sedang alami situasi yang berat, situasi yang sulit, kita malah berpikir negatif. Malah kita bilang, wah saya gagal, saya kalah. Enggak. Tuhan berikan kuasa. Kuasa itu bicara tentang tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat Allah yang luar biasa akan diberikan kepada kita. Dan di sini untuk tujuannya supaya meneguhkan berita Injil yang disampaikan. Dan saya berkata begini, ada yang berkata begini, zaman Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya ini sudah selesai, karena itu hanya diberikan kepada rasul-rasul, sedangkan rasul-rasul sudah mati. Jadi udah gak ada lagi kuasa seperti zaman murid-murid, jemaat mula-mula. Gak ada lagi karunia-karunia Roh Kudus. Tapi kita sebagai orang Kristen yang beraliran Pentakosta dan karismatik, GB ini adalah GBI Gereja Bethel Indonesia, beraliran Pentakosta dan karismatik, menganggap atau berpikiran bahwa Roh Kudus masih terus berkarya sampai dengan hari ini. Amin. Karena di dalam Markus 16 ayat 15 bisa ditampilkan ayatnya. Markus 16 ayat 15. Ini perkataan Yesus sampai 20 ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memang ini perintah kepada murid-muridnya, tapi ini juga perintah untuk kita sampai sekarang. Terus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang baru bagi mereka. Ini bahasa 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ya, bukan saja murid, tapi orang-orang percaya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi perintah ini masih berlaku bagi setiap orang percaya. Amin. Amin. Tumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Usirlah setan-setan.
Bahkan ada di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, bangkitkanlah orang mati. Ini masih berlaku. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam kesembuhan ilahi. Contohnya Andi Simon ya, Pastor Andi Simon, bergerak sesuai dengan apa yang firman Tuhan janjikan. Jadi hal ini masih berlaku, bukan dikatakan sudah mati. Karena Roh Kudus sudah mati. Kalau sudah mati, kita jangan cuma hapus bahasa rohnya doang, karena diberikan bahasa-bahasa yang baru, cuma dihapus yang itu. Enggak. Berarti kesembuhan juga udah gak berlaku. Mengusir setan juga gak berlaku. Amin. Jadi kita harus punya pemahaman yang injili, yang benar-benar Roh Kudus memberikan kita kuasa, memberikan kita karunia-karunia roh. Yang ketiga adalah mencurahkan kasih. Ayat 30 berkata demikian. Ayat 30 saya membacakan. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Slide-nya, Roh Kudus berperan menyatakan kasih ke dalam hati orang-orang percaya. Ya, ada kasih Bapa, ada kasih Yesus, ada juga kasih dari Roh Kudus. Ya, nah, Roh Kudus menggerakkan orang percaya untuk memiliki kasih. Roh Kudus mendorong kita untuk berdoa. Amin. Karena Alkitab katakan kita sebenarnya tidak bisa berdoa, tapi Roh membantu kita untuk berdoa untuk keluhan-keluhan yang tidak dapat kita ucapkan. Yang terucapkan kita nggak bisa berdoa, tapi Roh Kudus menolong. Jadi Roh Kudus akan mendorong kita untuk berdoa. Paulus minta kepada jemaat Roma untuk doakan saya supaya pelayanan saya boleh jadi berkat. Nah, di sini juga kita perlu juga mendoakan satu dengan yang lain. Karena kasih akan menggerakkan seseorang untuk mendoakan. Ya, mendoakan apa saja? Mendoakan pemeliharaan Tuhan atas orang percaya. Maksudnya begini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara suatu kali dalam saat teduh atau mungkin sedang nyanyi-nyanyi lagu rohani sambil masak, tahu-tahu diingatkan tentang seseorang, ya, terus kita cuma bilang ingat, kita cuma besok saya telepon, ya, oh ya saya ingat sama orang ini. Tentunya yang diingat bukan yang berhutang gitu ya, maksudnya nggak mungkin kita menghubungi orang yang kita utangin gitu, kadang-kadang enggak lah gitu ya. Cuma tahu-tahu Roh Kudus ingatkan tentang seseorang. Dan waktu kita dengar akan atau kita diingatkan akan hal itu, kita pikir, ayo ntar deh saya telepon. Padahal kadang-kadang itu adalah hati daripada Roh Kudus, kasih yang Roh Kudus berikan untuk kita berdoa bagi orang. Untuk apa? Untuk pemeliharaan Tuhan atas orang. Saya berkali-kali, bukan karena ingat, memang saya mikirin, enggak. Kadang-kadang yang enggak saya pikirkan berbeda ya, dengan ingat anak saya ini lagi sekolah di luar negeri, kayak teleponan. Nah itu beda gitu ya. Tapi ini hal yang bagi kita tahu bahwa ini adalah, ini saya enggak ujuk-ujuk nih mikirin orang ini. Tapi kenapa saya diingatkan orang ini? Berarti doa. Apalagi lagi saat teduh, lagi berdoa gitu. Kalau kita diingatkan tentang orang itu, saya doakan orang yang diingatkan Roh Kudus. Dan pasti ada cerita-cerita luar biasa di balik hal-hal itu. Ya mungkin saja pada waktu itu orang itu sedang mengalami masalah yang berat. Waktu Roh Kudus ingatkan untuk doakan, kita doakan. Kadang-kadang waktu kita doakan, tiba-tiba doa kita itu berbeda. Doa kita jadi dengan suara yang keras, sedang nengking-nengking setan mungkin. Karena mungkin dia dibisikkan setan, udah kamu udah gak ada orang yang perhatikan, udah bunuh diri aja. Nah, kita lagi doa, atau ingetin orang itu, kita doa suara keras, kita tengking setan dalam nama Yesus. Atau kita berdoa, Tuhan berkati orang, Tuhan selamatkan orang.
Tuhan tolong untuk pemeliharaan orang. Jadi kita harus peka Bapak Saudara. Karena Roh Kudus itu memberikan kasih kepada kita. Kasih kepada orang-orang lain. Untuk minimal mendoakan. Supaya pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Ya, karena kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi di sini kita lihat Roh Kudus mengingatkan, ada doa-doa khusus yang dituntut oleh Roh Kudus untuk didoakan. Karena saat itu orang itu sedang mungkin mengalami masa yang sukar. Sampai nih, mungkin Bapak Saudara gak nyangka, bisa jadi seorang yang kita doakan adalah Tuhan ingatkan lagi doa atau lagi tidur, mimpi sesuatu, bisa jadi adalah bintang film misalnya, bisa jadi. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bukan berarti kita suka sama bintang film itu terus kita sampai mimpi-mimpi gitu, jangan suruh Tuhan doakan dia. Enggak. Kadang-kadang yang di luar dari pikiran kita, Tuhan mau kita doakan. Dan banyak perkara-perkara besar terjadi karena kasih yang Roh Kudus berikan untuk kita doakan. Terus yang kedua, Roma 15 ayat 31, Paulus yang sedang menghadapi orang-orang yang tidak taat di Yudea dalam pelayanannya, dia minta didoakan supaya dia juga bisa jadi berkat bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Supaya dia juga bisa datang kepada jemaat di Roma dengan hati yang bersuka cita dan disegarkan bersama-sama mereka. Jadi gini, waktu kita berdoa, mendoakan pelayan-pelayan, slide-nya ya, pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, supaya pelayanan orang lain itu menjadi berkat, maka pelayanan orang itu akan mungkin berapi-api. Dia disegarkan, dia dikuatkan, dia penuh dengan sukacita. Karena kenapa? Kita ambil bagian berdoa bagi pelayanan orang itu. Dan waktu kita ikut mendoakan, maka kita juga akan menerima hasil upah dari pelayanan. Amin. Kita dapat upahnya juga. Jadi berkatnya sama, dibagi sama Tuhan. Amin. Karena kita ambil bagian berdoa. Ada banyak pelayanan-pelayanan membutuhkan doa-doa kita. Ada banyak pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja ini, butuh doa-doa dari jemaat. Saya juga butuh. Paulus saja butuh doa dari jemaat. Apalagi kami sebagai Bapak Ibu Saudara butuh doa dari jemaat. Amin. Lebih baik doakan daripada bicarakan, gitu kan? Amin. Karena doa itu mampu mengubah segala sesuatu. Yang tidak mungkin daripada kita nggak bisa merubah segala, tapi doa mampu mengubah segala. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Roh Kudus akan membuat kita bersemangat menyala-nyala waktu kita mendoakan orang lain. Saya percaya, waktu saya mendoakan jemaat dan saya lihat, wah jemaat ini mulai bertumbuh, mulai semangat, mulai bergairah, menyala-nyala bagi Tuhan. Saya bersyukur karena kenapa? Tuhan mendengar doa-doa setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya Roh Kudus berperan penting menumbuhkan iman bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, khususnya anak-anak muda. Kita semua butuh Roh Kudus. Kita semua perlu Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang diutus oleh Bapa, yang diminta oleh Yesus untuk menolong, untuk menghibur gerejanya, jemaatnya, di tengah dunia yang semakin jahat, di tengah semua tantangan-tantangan, pencobaan, godaan yang dilakukan iblis. Roh Kudus akan mendampingi engkau. Roh Kudus akan menjadi pembela yang akan meluputkan engkau dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka. Saya percaya firman Tuhan yang Tuhan sampaikan hari ini tidak akan pernah berlalu sia-sia. Jika selama ini Yesus sudah mengutus Roh-Nya dan Dia menyertai engkau, mungkin kau tidak menyadari bahwa Dia beserta dengan, tetapi hari ini Dia bukan saja mau menyertai, tapi Dia mau tinggal
Dia mau berdiam dalam hidup. Dia mau masuk dalam hidup. Mari izinkan Roh Kudus untuk masuk, berdiam, berkuasa, memerintah, memimpin hidup. Dia akan senantiasa menolong. Tapi seringkali kita menganggap bahwa dia tidak pernah ada, karena dia hanya berada di luar. Dia hanya menyertai di luar daripada kita. Tapi biarlah hari ini Tuhan mau dia masuk dalam hidup. Roh Kudus akan memimpin dan Roh Kudus akan memenuhi hidup. Karena Yesus berjanji, aku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka karunia-karunia Roh Kudus akan bekerja atasmu. Mari jemaat Tuhan, jika engkau lapar, engkau haus akan pribadi Roh Kudus. Jika selama ini engkau tahu tentang Roh Kudus, tapi engkau tidak sungguh-sungguh mengenal dia mencoba untuk masuk dalam hidup. Kau buka hati, kau buka hati untuk Roh Kudus memenuhi hidup. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Penolong yang sejati dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah Roh Kudus, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kita percaya Dia hadir saat ini. Kau buka hatimu kepada Tuhan. Kudus hadir. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia mau memenuhi hidupku. Dia suci. Ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, menuju hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut. Amin. Penolong sejati dan suci. Ku rindu mendekat, amin. Ya Roh Kudus mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, berjalan ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi Tuhan, lebih lagi urapanmu, lawan setiap kami Tuhan. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Bekerjalah
Kudus berkata, lebih lagi Tuhan, kami rindu Engkau. Penuhi kami Tuhan, penuhi lawan setiap kami Tuhan, siapa setiap kami Tuhan. Kaulah yang Tuhan, Kau berutama. Musik saja mengambil kelam. Mari jemaat Tuhan angkat tangan. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Seberapa engkau rindu, seberapa engkau lapar, seberapa engkau haus. Firman Tuhan berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pekerjaan Roh Kudus akan dinyatakan dalam hidupmu. Kadang-kadang ada berbagai macam manifestasi Roh Kudus yang akan dikerjakan bagi setiap kita. Roh Kudus adalah seperti angin yang bertiup, yang akan memberikan kesegaran atas hidupmu. Jika selama ini engkau mengalami keletihan, baik secara fisikis maupun secara roh, engkau kering, pada saat Roh Kudus turun atas hidupmu, Roh Kudus melawat engkau, maka engkau akan disegarkan dan dikuatkan. Bahkan manifestasi Roh Kudus juga bisa seperti api yang membakar, menyucikan hatimu, membakar semua dosa, rantai-rantai belenggu dosa yang mengikat hidupmu. Roh Kudus akan membakar, menyala. Api Roh Kudus akan membuat engkau menyala-nyala di dalam Tuhan untuk memberitakan Injil, menyampaikan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, sehingga hidupmu akan berdampak, hidupmu akan menjadi berkat. Bahkan beberapa pekerjaan daripada Roh Kudus juga memberikan engkau seperti air yang menyegarkan, yang akan membuat engkau mengalami kedamaian, mengalami ketenangan, mengalami hal-hal yang dahsyat yang luar biasa, karena Roh Kudus akan memanifestasikan pribadinya atas hidupmu. Mari harapkan itu, karena Roh Kudus sudah 2000 tahun dicurah. Tapi berapa banyak gereja Tuhan mengerti akan Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, yang diutus oleh Tuhan untuk menolong dan menghibur umat Tuhan. Mari izinkan Dia berkarya, maka engkau akan mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Karena Dia bukan hanya menyertai, tapi Dia akan tinggal, Dia mau berdiam di dalam bait-Nya yang kudus, yaitu hidup kita yang dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita nyatakan, kita minta kepada Roh Kudus, bekerjalah, ini hidup kami Tuhan. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu Tuhan, lawananku, Kau yang ku perlu, Kau terutama. Izinkan, mari terima kasih daripada Roh-Nya bekerja. Terima kasih-Nya, terima kuasa Roh, terima penyucian yang Dia lakukan untuk menguduskan hidupmu. Amin. Lebih Yes, Jesus. Amin. Kau lagi-lagi akan bekerja dengan bebas. Mari Roh Kudus berjalan. Kami buka hati kami untuk pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami, membuka jalan, menolong, memberikan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dalam hidup kami, untuk menjadikan kami saksi-saksi Tuhan yang efektif, yang memuliakan Tuhan. Kaulah yang ku perlu, Kau berutama di hidupku. Kau yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kau berutama. Sekali lagi, Kau yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku.
Terima kasih Tuhan buat kasih. Terima kasih Roh Kudus buat kasih. Terima kasih buat kuasa-Mu yang kami terima. Kami sudah buka hati kami, maka Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan menghancurkan segala hal yang menghalangi persekutuan kami dengan Tuhan. Maka hidup kami akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan, serupa menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Karena Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Bapak. Berkati Bapak pada tangannya sudah memberi baik menjadi seperti terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Saya udah kita semua bangkit berdiri. Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Baik, kita sudah di mengunjungi ibadah kita mau akhiri. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami telah melakukan ibadah. Kami percaya Tuhan, ibadah kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan, bahkan memberikan keuntungan yang besar bagi setiap kami, karena mengandung janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya mereka yang datang dengan sakit Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib,
Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bagi mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar untuk masalah ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan yang layak, sehingga setiap umat Tuhan boleh menjalani kehidupan yang layak ya Tuhan, karena tercukupi akan segala kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang kuliah, yang sekolah membutuhkan hikmat, kecerdasan, kepintaran, kami percaya Tuhan anugerahkan kepada setiap umat Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, sukses, memiliki masa depan yang cerah. Karena Tuhan menjanjikannya adalah Tuhan yang setia, menepatinya bagi kami. Terima kasih Bapa, bagi setiap hubungan suami istri, hubungan anak-anak Tuhan, orang tua satu dengan yang lain. Di tengah tantangan zaman, kami melihat begitu banyak orang-orang di dunia yang mengalami masalah-masalah hubungan keluarga ini. Kami percaya kasih Tuhan mempersatukan, kasih Tuhan menolong, kasih Tuhan akan membuat hubungan antara orang tua, anak, dan semua berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga setiap kami boleh hidup melakukan tugas sesuai yang Tuhan tetapkan sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Kami dapat melakukan bagian kami karena Tuhan yang menyempurnakannya, yang bekerja melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, yang mungkin tidak dapat mereka ucapkan, yang tidak dapat terucapkan melalui kata-kata, karena begitu berat, begitu sulit hal-hal yang mereka alami. Kami percaya Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Roh Kudus adalah penghibur yang akan menolong kami, yang menyertai, bahkan tinggal di dalam kami. Kami tidak pernah sendirian. Engkau senantiasa menolong kami tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus akan menolong setiap umat Tuhan untuk berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan, karena Tuhan yang menyertai kami, yang akan membawa kami kepada jalan-jalan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati akan bangsa negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dijauhkan Tuhan dari segala bencana-bencana alam, dari segala rancangan-rancangan jahat, kegelapan dalam bentuk apapun. Kami patahkan, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus membungkus negeri ini, menutup bungkus melindungi negeri ini, meluputkan dari semua hal-hal bencana alam yang dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Tuhan, luputkan negeri ini Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, sebab Tuhan mendengar doa-doa umat Tuhan. Berkati akan pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran pemerintahan Tuhan, para menteri, bahkan pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga keputusan mereka dapat membuat negeri ini sejahtera, dan kekayaan negeri ini dapat dikelola dengan baik, karena mereka dapat melakukannya bukan untuk mencari kepentingan diri mereka sendiri, tapi kepentingan bangsa yang diutamakan. Berkati juga pada bulan Oktober, di mana akan ditetapkan presiden dan wakil presiden yang baru. Tuhan berkati akan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami yang baru ini untuk dapat memimpin bangsa kami 5 tahun ke depan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan juga terjadi atas Indonesia melalui kepemimpinan mereka. Terima kasih Bapak, jika pilkada pada bulan ke depan juga akan diadakan di seluruh wilayah di negeri bangsa kami. Semuanya dapat berjalan lancar, berjalan baik Tuhan. Tuhan campur tangan, jauhkan dari kekacauan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari segala rancangan-rancangan jahat iblis. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan iblis yang coba memecah belah bangsa kami. Biar negeri ini senantiasa aman, damai, sejahtera, karena shalom Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan di penghujung daripada ibadah kami, kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat yang khusus bagi setiap kami, sebagai kekasih-kekasihnya, sebagai biji matanya yang Tuhan pelihara secara sempurna. Mari jemaat Tuhan, biji mata Tuhan, orang pilihan Tuhan, angkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih daripada Bapa, kasih setia, kasih karunia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai engkau, yang akan memimpin engkau kepada segala kebenaran, yang akan menguduskan engkau, dan akan memberkati segala hal yang kau kerjakan. Seperti janji Tuhan, kamu akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Dan sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita tidak kedapatan bercacat celah, tetapi kita akan suci, kudus, berkenan, taat, setia kepada Tuhan, dan akan diangkat di awan-awan yang terbaik untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.